buyback period. Oke, kita hitung investasinya berapa? 200 juta ya. Investasi 200 juta. Oke, kemudian berapa arus kas masuknya? Berapa? Atau sebelumnya kita hitung depresiasi. Depresiasi. Berapa depresiasi? Ayo, bicara ya. Kalau nggak bicara saya nggak akan ngomong loh, saya ngetik loh. Jangan enak sendiri dong, saya serius ada tiduran gitu loh. Online tuh nggak enaknya begitu. Ayo, depresiasi berapa depresiasi? 200 juta dibagi 3, Pak. Terus? Udah, itu doang. Kan ada nilai residu. Oh, nggak ada ya? Nggak ada nilai residu ya? Salah lihat saya. Nggak ada nilai residu, sorry. 20 juta tuh harga jual. Ya, betul. Iya, Oh, Pak. ada nilai residu dong. Pada akhir tahun ketiga diperkirakan masih dapat dijual dengan harga 20 juta. Kan itu nilai residu itu. Ya, oke. Berarti tetap dikurangi 20 juta ini. Sebentar, rasanya saya ada ya jawabannya ya. Ditunggu dulu ya. Saya cari dulu karena kalau harus ngetik ulang agak repot. Sebentar ya, saya cari, rasanya ada gitu loh. Hmm. Tidak ada. Nah, sudahlah, kita bikin aja ya kalau begitu. Tidak ada, saya lupa nyimpannya di mana. Ya, baik, ya depresiasi sekian, maka arus kasnya berapa? Arus kas masuk berapa? Arus kas masuk pertama. Yang 35 juta itu bukan, arus Pak? kas masuk kedua, arus kas masuk ketiga. Oke. Arus kas masuk pertama
Tahun pertama 35 juta. Oke, jadi 35 juta ditambah depresiasinya. Kan gitu ya? Oke. Yang kedua juga sama. Ya, yang ketiga berapa? 15 juta itu bukan, Pak. 15 juta. 15 juta plus 20 juta kan? Ya, 15 juta ditambah depresiasi ditambah harga jualnya 20 juta. Begitu ya? Pas. Ya, oke. Nah, sekarang payback periodnya berapa? Tinggal dikurangi saja. Ya, tahun pertama modal ini dikurangi dengan arus kas masuknya. Sisa sekian, kemudian kurangi lagi dengan kedua. Sisa sekian, kemudian kurangi lagi dengan ketiga. Berarti di tahun ketiga sudah habis, ya sudah balik modal. Nah, artinya payback period investasi investasi tersebut balik modal pada tahun ketiga. Nah, nggak tahu berapa, 2 tahun berapa ya? Ya mungkin 2 tahun, tiga itu sekitar 2 tahun 5 bulan ya. Kita buatlah 2 tahun 5 bulan. 2 tahun hmm, pada umur 2 tahun 5 bulan. Begitu ya, kurang lebih lah 2 tahun 5 bulan ya. Karena kalau 36 kali 2 itu sudah 70 kan. Ya 76, 72. Ini kan 81 ya, dipotonglah 1 bulan ya, jadi sekitar 2 tahun 5 bulan. Oke, itu payback period. Kemudian kita hitung net, ceritanya bisa hilang. Dan kita hitung net present value di mana? Sini aja deh. Ya, net present value. Oke. Value. Ya, kita gunakan AKM tadi itu ya. AKM-nya sama oke. Nah, kita present value kan ya. Kita present kita present value kan dengan bunga berapa? 20%, Pak. 20%, Pak. 20%. Present value 20%. Mana persentase ini? Kayak komputer tuh kayak enak-enaknya nulis sebetulnya. Ya, ini dulu. Oke, tabelnya mana tabelnya ini? Tabelnya kita 20% ya, 20% kalau tabel itu
20% tabel itu 0,8, coba nggak bisa di ini ya. 0,8333. 0,8333. Biarkan saja. 0,694. 0,694. Kemudian 0,5787. 0,5787. Ya, ini bukan PV tapi diskon faktor. Ya, nah ini present value-nya kita tinggal kalikan. Kita kalikan ini kali ini. Oke, jumlah present value-nya. Ya, betul ya? Ada yang ketinggalan nggak nih informasinya? Mana tadi soalnya? Nah, harga 200 juta, kemudian umur ekonomisnya 3 tahun sekian, dapat dijual 20 juta, 35, 30, 15. Betul ya? 35, 35, 35 sama 35, 15. Depresiasinya bagi 3 tahun. Oh, ya, ya sudah padanya. Jadi present value-nya hanya 172. Nah, maka investasi tersebut sebaiknya ditolak. Ya. Kenapa ditolak? Present value-nya tidak bisa menutupi modalnya. Nah, ini modalnya 200 juta. Nah, ini selisihnya adalah modal dikurangi present value. Nah, balik rumusnya ya. Present value kurangi modal. Nah, jadi kerugian di situ. Rugi. Ya, modalnya kita keluarkan 2 juta, tapi present value-nya hanya 172. Oke. Oke. Nah, kemudian kita hitung IRR. IRR. IRR itu kan tadi rumusnya adalah pada saat bunga berapa persen nilai pada nilai gimana sih kalimatnya ya, nilai NPV sama dengan 0 ya, itu bunganya berapa persen gitu loh intinya ya. Nah, seandainya present value-nya ini eh, dinaikkan atau diturunkan, maka present value-nya kan naik nih, tak 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 naik gitu loh. Ya, itu berapa persen ininya bunganya. Nah, maka kita ngitungnya di sini. Kita payback periodnya berapa? Payback period itu arus kas masuk, investasi dibagi dengan arus kas masuknya. Kebetulan arus kas masuknya sama ya, kan sekitar sekian tahun kan ya. Prediksi kita tadi, kan prediksi kita 2,4490. Jadi kalau ini dikali, mana kali itu? Kali 12, kali 12 bagi ya.
dibagi 12. Nah, sudahlah, nggak usah cari. Ya, bikin susah. Nah, payback periodnya itu sekitar segini, 2,4490. 2,5 lah, berarti kan sekitar 6 bulan ya, 2,5 bulan. Ya, 2,5 tahun. Nah, maka berapa IRR-nya kita cari nilai ini di tabel anuitas. Ya, bentar saya cari dulu tabel anuitasnya. Oke. Jadi nilai IRR itu kalau kita punya tabel anuitas lebih gampang. Ya, nah ini kan present value dari anuitas. Yang satunya, tabel yang satunya ya. Tabel yang tidak 0, nah ini. Oke. Anda cari di tahun ketiga. Kan 3 tahun, tahun ketiga 2, berapa tadi? 2,449 ya. 2,449. 2,449, 443. Nah, ini 448. Berarti antara 10 sampai 11%. Nah, gimana gesernya? Kalau online ini komputernya penuh, terlalu banyak macam-macam layarnya. Nah, 2,449 kan? Kita kan di sini nih, antara ini dengan ini gitu loh. Nah, ini nih, ya, dua ini, baik, susah apa? Alah, kenapa nggak bisa ini? Iya nih maksudnya. Ya, oke, antara ini, nah itu berarti antara 10 sampai 11%. Jadi ya IRR-nya 11% saja begitu. Atau 10,9% boleh katakan begitu. Amannya 11% saja. Ya. Jadi di yang tadi itu, kita buat IRR 11%. Ya. Jadi berdasarkan payback period, maka IRR-nya 11%. Mana persen? Itu. Ya, jadi kita bisa menggunakan IRR, kita nggak usah pakai trial and error. Ya, kita pakai saja itu payback period. Kalau mau pakai trial and error bisa, kita bisa mengacu kepada, tapi syaratnya, mohon maaf ya, saya lupa. Syaratnya kalau kita bisa pakai payback period, asalkan arus kas masuknya sama ya. Kalau beda nggak bisa. Syaratnya ini, asalkan sama. Coba kita lihat, kita kita coba simulasikan ya. Biasanya mahasiswa itu kan nggak percaya gitu. Jadi rumusnya 1/1 plus, kita bikin di sini ya, pangkat pakai apa sih? Nah, biarkan saja ini kita buat 11 ya. Ya, ini 2. Ini pangkat 3. Nah, jadi kalau kita hitung dari sini kali, oh bukan 11% ini ya, 0,11. 0,11. Gitu. 0,11.
Ya, 0,11. Oke, kita hitung di sini sum. Nah, kan dekat 200 juta kan? Ya, jadi sekitar 10, sekian lah begitu ya. Jadi kalau kita buat tadi ya, saya misalkan 0,11 jadi 10,9. Nah, ini 10,9 nih. Nah, kan? Nah, berarti di bawah itu lagi. Kita lihat, ini trial and error nih. 10,8. Nah, 200 ya. Jadi 10,8 sekian. 85 misalkan. Nah, turun lagi ya. Nah, gitu. Kita buat 85, 86, 10,86. Ya, ya begitulah. Ini namanya trial and error gitu loh. Tapi kan kita nggak perlu juga detail-detail kan. 88, coba kita loncat agak jauh. Nah, malah di bawah 20, di bawah 200 ya. Berarti bukan 88, 87, mendekati. Capek ya, capek memang ya. Jadi begitulah. Pokoknya sekitar eh, ya 10,87 lah begitu ya. 10,87%. Maka itu NPV sama dengan modal. Ya, terbukti ya. Jadi kurang lebih 11% kan. Caranya begitu. Untuk menghitung IRR. Ya, sudah kita buktikan. Nah, kalau yang tingkat di pasarannya lebih tinggi, maka dia akan lebih kecil lagi present value-nya. Makanya kita harus mencari IRR itu yang tinggi. Kalau IRR tinggi, misalkan di sini IRR-nya eh, apa? IRR-nya lebih tinggi, ini kan 10% lah. Berarti bunga pasarnya kan jangan 20%. Bunga pasarnya misalkan berapa 10%, 5%. Nah, pasti present value-nya tinggi di atas 200 ya. Kita misalkan ya, nanti kan 11% tadi ya, kita buat coba 7%. Ya. Kalau 7% pasarnya, maka dia jadi 214. Lebih kan? Seandainya di sini nih bunganya 7%, maka di sini akan positif. Ya, dia akan laba gitu. Bisa difahami ya, karena tadi IRR-nya adalah 10. Jadi IRR itu harus lebih tinggi daripada bunga di pasaran. Kalau IRR-nya di bawah bunga pasaran, bunga pasarannya 20%, IRR-nya 10%, maka rugi kondisinya kan seperti ini kan, rugi nih. Gitu. Tapi kalau bunga pasarannya di bawah IRR, kita sudah mencoba tadi kan, ini IRR-nya 10%, kita bikin aja bunganya 5% begitu atau 7%, maka di sini akan lebih dari 200. Ya, itu kata kuncinya. Oke, kemudian profitability index, tadi soalnya sudah lupa. Profitnya 81 ya, profitnya 81, kemudian eh, investasinya 200 ya. Ya, profitability index. Present value-nya 172 dibagi dengan investasinya 200 juta. Jadi dia berapa nih? 1 banding berapa? Nah, nggak tahu 1 banding berapa ya. Pokoknya 86% aja di bawah 100%. Ini sudah menunjukkan bahwa profitability index di bawah 1 itu rugi. 1 itu adalah 100%. Ya, ini sudah terbukti rugi. Ya, itu. Saya kira itu. Ada pertanyaan? Pak, izin bertanya. Ya. Itu kan yang IRR,
kalau mau lihat lewat tabel anuitas, arus kas masuknya harus sama semua. Kalau misalkan beda, bisa lihat nggak, Pak? Nggak bisa. Berarti harus cari manual kira-kira gitu, Pak. Iya, dari manual. Baik, Ya, Pak. jadi seperti tadi simulasikan. Jadi kalau Anda pakai Excel kan lebih gampang. Tinggal dikunci aja kan. Tinggal diganti, digeser-geser aja itu ininya apa bunganya. Jadi Anda bikin dulu AKM-nya, arus kas masuknya berapa. Kebetulan dalam soal ini kan 81.666.000 sekian ya kan. Kebetulan sama kan. Kalau misalkan tahun pertama 81 juta, tahun kedua 100 juta, tahun ketiga 150 juta misalkan. Nggak bisa kita pakai tabel anuitas untuk menghitung IRR. Maka apa yang dilakukan? Ya kita pakai Excel aja. Ada buat AKM-nya, Anda bikin rumus untuk diskon faktornya. Diskon faktornya misalkan dicoba dulu deh. Ya, kalau NPV-nya negatif seperti tadi, maka diskon faktornya kita turunkan untuk menghitung IRR. Kalau net present value-nya positif, laba, maka diskon faktornya kita naikkan untuk menghitung IRR. Ya, contoh tadi, bunga di pasaran itu 20%. Rugi kan? Maka untuk menghitung IRR itu harus di bawah 20%. Gitu. Ya, tapi kalau misalkan dengan bunga 20%, NPV-nya sudah laba, ya, nilai NPV-nya lebih tinggi daripada modal, maka menghitung IRR-nya, trial and error-nya itu pasti di atas 20%. Ada buatlah 25, 30 gitu loh. Nanti kan tiga turunkan. Seperti tadi saya misalkan ya, contoh tadi. Ya Anda kunci aja, kalau 10% berapa NPV-nya, 11% berapa NPV-nya. Ya, seperti tadi. Itu ya, siapa tadi? Atika ya. Yang lain? Yang lain? Cukup? Ya, oke. Pak. Ya, silakan Anda melatihan ya, latihan dengan buat pemisalan ya. Bunga modalnya dinaikkan jadi 2 miliar misal. Tambahkan berapa gitu ya. Baik, saya kira cukup ya, sudah saya absen tadi. Terima kasih semuanya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. wabarakatuh.